اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله معاشر المسلمين وزمرة الدين رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا يا عباد رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana laka hamdan was-salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilatan wa fadilatan wa syarafatan darajatan 'aliyatan rafi'ah wa ba'dal maqam mahmudan alladhi wa'adahu ya arhamar rahimin. رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahilladzi ja'ala az-zamana
مواقد للأعمال وعظم بفضله بعد الأيام والشهور على سائر الأحوال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله البديع السميع. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan sanjungan tertinggi hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semesta alam yang tak pernah berhenti mengalirkan nikmat-Nya kepada kita. Di antara nikmat terbesarnya adalah nikmat iman yang menghujat di dalam dada, nikmat Islam yang menuntut jasmani, nikmat kesehatan dan umur panjang. Sehingga pada hari Jumat yang mulia ini kita kembali diiringankan langkah kita menuju rumahnya untuk menunaikan kewajiban sholat Jumat berjamaah di Masjid Toha yang mulia ini. Salawat beriringan salam mari kita haturkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga curahan rahmatnya juga terlimpah kepada keluarga Nabi, para sahabat yang mulia, para tabi'in, serta seluruh umatnya yang tetap memegang teguh sunnah-sunnah beliau hingga fajar hari kiamat menyingsing. Ya Rabbal Alamin. Jamaah Jumat, melalui mimbar Jumat ini, izinkanlah Khatib Al-Fakir menyampaikan khatib khususnya serta mengajak hadirin yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan serta menjauhi larangannya. Ketahuilah, di antara tanda ketakwaan seorang hamba adalah ketika ia mampu menghormati dan mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bawah naungan bulan Muharram, sebuah bulan yang tidak hanya menandai pergantian tahun dalam kalender Islam, melainkan sebuah bulan yang sejak awal penciptaan alam semesta telah dipilih Allah sebagai waktu suci. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang haram. Maksud haram di sini adalah bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip perkataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan sebagai bulan haram. Jika melakukan kemaksiatan di bulan-bulan tersebut, dosanya akan jauh lebih besar. Sebaliknya, jika melakukan amal soleh, pahalanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, larangan janganlah kamu menzolimi dirimu sendiri. Di dalam ayat ini menjadi peringatan keras bagi kita agar menjaga lisan, menjaga tangan, dan menjaga hati dari perbuatan dosa selama berada di bulan Muharram ini. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita membelah lembaran sejarah, bulan Muharram memiliki satu hari yang sangat monumental, yaitu hari Asyura yang jatuh pada tanggal. Asyura bukanlah hari biasa. Ia adalah hari yang erat akan jalinan sejarah spiritual, baik sebelum masa Islam maupun masa dalam kejayaan Islam. Banyak di antara kita yang mengira bahwa puasa Asyura baru dikenal Nabi Muhammad setelah berhijrah ke Madinah. Namun, cara yang dicatat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidah radhiyallahu anha mengungkap fakta mendalam. Sayyidina Aisyah berkata, "Kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fi jahiliyah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu." Hari Asyura adalah hari di mana kaum Quraisy biasa berpuasa di masa jahiliyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga terbiasa berpuasa pada hari itu sebelum hijrah. Hadis riwayat Bukhari. Mengapa orang Quraisy jahiliyah berpuasa? Para ulama menjelaskan bahwa sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam masih membekas pada mereka. Dan mereka tahu bahwa hari Asyura adalah hari agung. Bahkan pada hari itulah kiswah Ka'bah diganti setiap tahunnya. Ini membuktikan bahwa keagungan tanggal 10 Muharram telah diakui lintas zaman. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, sejarah Asyura ini semakin dikokohkan dengan peristiwa besar yang diabadikan dalam Al-Quran. Nabi SAW mendapati kaum Yahudi Madinah juga puasa. Ketika ditanya alasannya, mereka menjawab bahwa hari itu adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Mari kita hayati bagaimana Al-Quran merekam detik-detik mencekam sejarah tersebut dalam Al-Quran surat Asyura ayat 61-63. Ketika Nabi Musa dan kaumnya terjepit di tepi laut, sementara bala tentara Fir'aun yang murka sudah sangat dekat di belakang mereka. Kaum Nabi Musa berputus asa dan berkata, "Inna lamudrakun." Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Namun, apa jawaban Nabi Musa? Jawaban yang memancarkan ketauhidan yang kokoh. Qala, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Nabi Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Rabbku bersamaku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku." Seketika itu juga mukjizat kelautan terbesar dalam sejarah manusia terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fauhayna ila Musa an idrib bi'asaqal bahr. Fanfalaqa fakana kullu firqin katwailil 'adim." Lalu kami wahyukan kepada Nabi Musa, "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah laut itu dan setiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran surat Asyura ayat 61-63. Melalui jalan air yang terbelah itulah Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan. Sementara Fir'aun dan seluruh kesombongan militernya digulung dan ditenggelamkan di dasar laut yang gelap. Peristiwa dahsyat ini terjadi tepat pada tanggal 10 Muharram. Mendengar sejarah ini, Rasulullah SAW bersabda, "Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian kaum Yahudi." Maka Nabi Muhammad SAW pun berpuasa dan memerintahkan umat Islam untuk berpuasa sebagai ekspresi rasa syukur tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala atas menangnya kebenaran di atas kebatilan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari jalinan sejarah yang agung ini bertumpu pada dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahih, maka lahirlah bimbingan amal bagi kita semua. Yang pertama, untuk menghidupkan puasa Sunnah Asyura dan Tasu'a.
Nabi Muhammad SAW memberikan janji pahala yang luar biasa dari Allah bagi siapa saja yang mau berpuasa di hari ke-10 Muharram ini. Beliau bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablahu." Puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah agar Ia dapat menghapuskan riwayat Muslim. Hanya dengan menahan lapar dan dahaga selama 1 hari, dosa-dosa kecil kita selama setahun penuh dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk membedakan diri kita dengan ritual kaum Yahudi, Rasulullah SAW bersabda di akhir hayatnya, "Seandainya aku hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9 atau Tasu'ah." Hadis riwayat Muslim. Maka sunnah yang paling sempurna adalah berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Kemudian Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk memperluas kedermawaan dan menyantuni anak yatim. Sejarah diselamatkannya Nabi Musa dari penindasan Fir'aun adalah simbol bahwa Islam adalah agama yang berpihak pada kaum yang lemah. Oleh karena itu, para ulama mengingatkan agar kesolehan ritual kita di bulan Muharram dibarengi dengan kesolehan sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Balad ayat 14 sampai ayat 15 tentang jalan mendaki menuju surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au it'amu fi yaumil dzi masghubah. Yatima da maqrabah. Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Mari kita santuni anak-anak yatim di sekitar kita. Berdasarkan hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW menjanjikan kedekatan luar biasa di surga bagi penyantun anak yatim. Sedekah dengan jari tengah beliau menghadirkan kebahagiaan di hati anak yatim, mencukupi kebutuhan pangan dan pendidikan mereka adalah cara terbaik kita merayakan bulan Muharram yang mulia ini. Jemaah Jumat yang berbahagia, mari kita renungkan sejarah ini. Jika Allah mampu membelah lautan demi menyelamatkan hambanya yang beriman, maka Allah juga pasti mampu memberikan jalan keluar atas setiap himpitan hidup dan masalah yang kita hadapi. Asalkan kita menjaga ketakwaan. Mari kita sambut hari Asyura dengan puasa yang ikhlas dan kepedulian sosial yang nyata. Inna ahsanal kalam wa abyanan nidam kalam subhanahu wa ta'ala wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar muqawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan liulil qulubi wal absarin wa tafsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli
على سيدنا محمد حبيب رب العالمين إمام المتقين سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في السر والعلانية واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم وارض عن الصحابة العشرة المبشرين بالجنة سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا طلحة بن عبيد الله وسيدنا سعد بن أبي وقاص وسيدنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وسيدنا أبو عبيدة بن جراح وسيدنا زبير بن عوام وسائر الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الكريم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة والله الصلاة الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu di hari Jumat yang penuh berkah ini, di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang sangat disucikan dan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana bulan yang penuh dengan kedekatan kita kepada Allah, yang di mana doa insya Allah diberikan kabulnya doa dan hajat-hajat kita semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa hamdan madidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lana a'taika nabika wa lakal hamdu hadatan wa lakal hamdu hidayatan wa lakal hamdu badrika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah lana wa ala alihi wa tajlana ulama bil salihin mafdhul mubarakin mabsukin. Allahumma anta rahamana wa abad. Kita niatkan dalam hati kita, mudah-mudahan berkah bulan Muharram, mudah-mudahan berkah bulan ini, berkah hari Jumat. Orang-orang yang sudah pergi meninggalkan kita ditempatkan bin rawadatan min riyadil jannah bi jiwari Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di taman-taman surga. Dan kita yang masih hidup dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, wabil khusus umuna mahbub haja Dr. Umi Wahidah binti Haji Abdul Rahman Habib Naqwal Habib Hasan Ayatullah Ustaz Anwar, Pak Dr. Fikri sama Ananda anak Muhammad Azam Faizan Aizin insyaallah. Tidak wali santriawati dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, diberikan kemuliaan oleh Allah, dikabulkan hajat-hajat dan cita-citanya, diberikan keselamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma wa alaina Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan kita semua yang hadir diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, amalan-amalan yang makbulan yang diterima oleh Allah, dan harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Dan diberikan anak-anak yang soleh dan anak-anak yang soleha, suami yang soleh dan suami yang soleh dan istri yang soleha, diberikan keluarga yang penuh rahmat, sakinah, mawaddah warahmah. Wa ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma bihamdil fatih wa sallallahu al-fatih wa rahmatil fatih wa nabil fatih wa bil fatih. Allahumma afna bi ajli alladziina lana wa afna bi alladziina yurbi rahmatika ya ilaha ya rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Puja dan puji syukur kepada Allah, selawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doa kepada orang tua kita wabil khusus Sayyidina Syarif Zakabi Mahdi Bisyabun Salim dan bapak ayahanda Dr. Fikri Haji Lamhurin bin Haji Nasar. Insya Allah anaknya berangkat haji. Kita semua bisa berangkat haji, bisa berangkat pergi umroh yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Muharram ini adalah bulan yang penuh melipat gandakan amal ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, seperti sholat, ibadah puasa, atau zakat, sedekah, ataupun berlaku baik. Karena Muharram itu haram melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, seperti bertengkar, ribut, terus apalagi itu perbuatan kriminal dimanapun memang tidak boleh. Tapi kalau di bulan Muharram ini dilipat gandakan dosanya, dan dilipat gandakan juga kebaikan kalau kita melakukan sholat tadi Jumat beribu-ribu Jumatnya, seperti sholat di Mekah Masjidil Haram. Kalau di bulan Muharram itu pahalanya dilipat gandakan besar, semuanya sama rata, sama besar. Begitu pula kalau berbuat dosa, kalau buat dosanya satu kali dihitung ribuan kali. Makanya disebutkan bulan Muharram dilarang berbuat perang saja nggak boleh, menumpahkan darah, potong sembelih, bayangin sembelih saja nggak boleh sudah, karena tidak boleh melukai atau menyakiti. Bulan Muharram itu makanya disuruh puasa, makanya Nabi berpuasa. Ada bulan apa namanya, puasa apa namanya,
Bulan Asyura, bulan habis Asyura puasa apa lagi namanya? Tasu'a. Habis puasa Tasu'a lagi apa namanya? Puasa Muharram. Supaya apa? Supaya Nabi berkuranglah melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat mengakibatkan dobelnya job itu. Bangkrutnya pahala itu. Pahala juga dilipat gandakan, pahala buruk juga kalau kita lakukan dosa dilipat gandakan. Jadi kita yang hadir di sini mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah muliakan kita, Allah angkat derajat kita jadi orang yang sukses. Sukses itu apa? Sukses menjadi orang yang baik, yang mulia. Insya Allah Allah angkat derajat kita. Lihat saudara kita siapa namanya? Oh, Kaizen. Jadi ingat Abi Hasan. Sini saudara tuh nih, pada duduk sini nih. Iya sini. Abi Hasan di sini. Jadi kurus. Sama kepada dokter Fikri. Alhamdulillah. Tanggal 28 puasa Senin Kemis. Tapi kan ini masih kecil. Gak apa-apa, makan yang banyak, ya. Makan yang banyak, olahraga juga. Gak dilarang. Kalau mau puasa, puasa. Kalau nggak mau puasa, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai melakukan dosa, karena dosa di bulan Muharram ini sangat dilipat gandakan. Terus yang kedua, bersilaturahmi. Bersilaturahmi ini sudah datang Ustaz, ketemu Habib, ketemu Pak Dokter, itu silaturahmi. Jadi siapa yang bersilaturahmi di bulan Muharram itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Rizkinya tidak putus-putus, berarti dia tidak akan miskin. Tidak akan miskin dia. Kalau orang yang bersilaturahmi tidak akan miskin atau mati kelaparan. Makanya yang terakhir di bulan Muharram itu apa? Berbaik-baik sama anak-anak yatim, berbaik-baik sama orang yang sampai menyakiti anak yatim atau anak yatim piatu, orang miskin, memberi makan orang miskin. Itu kalau di bulan Muharram itu. Pegang kepala anak-anak yatim, anak-anak orang miskin, kasih makan, itu lipat pahalanya lebih besar lagi. Kalau yang nggak bisa puasa, sedekah, kasih makan orang, itu pahalanya besar. Kayak dokter Fikri ini potong kerbau kemarin. Tadi malam acara itu ya, kumpul doa-doa ya. Saya datang udah bubar. Itu biasalah, hujan juga di jalan tuh, hujan Pak Dokter. Mati lampu, biasa kan di Indonesia ini nggak jelas juga. Setiap hujan mati lampu, padahal hujannya di sini, mati lampunya di sana. Jadi yang penting kita selalu minta kepada Allah supaya Allah beri kita kekuatan. Karena paling penting itu kekuatan. Kalau dalam ilmu dunia itu power energi, kekuatan dari mana? Dengan rohani, dengan ibadah, dengan berpuasa, dengan bersolat. Insya Allah dinaikkan lagi kekuatannya, jadi semangat lagi, nggak loyo lagi, nggak sedih lagi, selalu happy, dicas. Badan manusia itu harus diisi tenaganya, supaya tenaganya bukan diisi dengan bermain olahraga, ada yang dengan ibadah, dengan sholat, ada yang dengan berzikir, rohani. Jadi badan manusia itu kan ada jasmani dan rohani. Jasmani itu jadi otot tuh, karena Habib Hasan, Pak Dokter Fikri, otot tuh. Nah, ada rohani nggak bisa dilihat rohani itu, tapi bisa dirasakan. Roh di hati, dalam jasad badan kita. Jadi itu aja, sudah pada ngantuk, jangan lupa makan seperti biasa. Nanti habis makan cuci. Nanti belum deal dulu. Bener. Tapi jangan, itu kan mau buat ternak umi, mau buat di iya. Banyak dagingnya. Itu emang nggak boleh dipotong, sedang aku buat dibiakin lagi. Iya. Iya. Jangan sembarangan. Iya, insya Allah nanti telur. Tapi kan kalau di bulan Muharram itu dikawinin dulu lah sebelum dia meninggal.
Nah kalian nih, amin ya Allah, insya Allah. Nah jadi yang belum menikah nanti tahun depan nikah berkah, lebih baik menikah, jangan kayak sapi. Belum sempat dia kawin sudah disembelih. Iya, kita nggak tahu zaman nanti akan datang perang. Ya, Amerika tiba-tiba datang bom Jakarta, gimana? Coba saya mau tanya, kalau Amerika datang, Israel datang serbu kamu, datang bom Jakarta, apa yang kamu kerjakan? Ini. Yang bisa lihat tapi juga manusia. Anaknya Pak Dokter loh. Coba, jangan deh anaknya Pak Dokter pikir ini, anaknya Pak Dokter, enggak mau. Ya, ayo. Kalau dibom gimana? Jakarta dibom, apa yang kita kerjakan kalau kita diserang sama orang Amerika, sama Israel, Indonesia diserbu sama Israel? Coba, saya mau dengar, gak apa Pak Dokter. Kita latihan ini, latihan namanya? Bersilaturahmi, berkomunikasi, dan berinteraksi namanya. Interaksi. Sekolahnya di Darul Hadis, Darul Hadis, itu bukan Darul Mutakin. Yang satu yang pertama. Jadi gimana? Kasih saya mau dengar pikirannya. Mas Anda nggak tahu. Apa nih kalau Jakarta dibom apa yang? Kabur. Ada itu tuh Pak. Kalau Jakarta dibom apa? Kalau Jakarta dibom, seandainya emang akan ada perang di Indonesia, saya yakin dan kita semua yakin selaku santri Pondok Pesantren Al Asriah Nur Iman berani untuk berjihad. Takbir. Alhamdulillah itu, alhamdulillah ya Allah. Jadi bukan kawin ya Allah. Oh jadi bukan jihad. Jadi bukan kawin dulu baru perang. Bukan. Jadi ini siapa nih? Namanya tadi siapa? Ananda siapa? Ya. Pokoknya ada yang bilang kabur, ada yang bilang perang. Tapi kan belum menikah gimana? Jihad belakangan. Jadi ada satu cerita sahabat Nabi, namanya siapa namanya? Ada sahabat Nabi yang orangnya hitam, jelek. Bukan. Siapa namanya? Hah? Bukan. Orangnya hitam, kecil. Apa itu? Bukan. Orangnya kecil, hitam. Ini kalau bisa jawab saya kasih hadiah. Orangnya kecil, hitam. Ada perang sampai Nabi bilang, ada yang mau menikah sama ini orang tidak? Kata Nabi. Oh iya. Nggak ada yang mau, jelek, hitam, miskin. Ya, apa yang gue lihat kamu? Siap, sahabat. Akhirnya bagaimana? Nah, namanya siapa itu? Kata Habib Hasan Julaibi. Julaibi ini apa kerjaannya? Selalu bantu-bantu Nabi. Dia selalu mengikuti apa kemana Nabi pergi. Tiba-tiba ada seruan perang. Datang orang bangsa Romawi, datang orang dari bangsa Persia, datang dari orang bangsa Yunani. Perang itu Arab itu diserbu juga. Tapi karena ada Nabi Muhammad, alhamdulillah negaranya tetap damai, sejahtera dan menang. Akhirnya Julaibi ikut perang. Kata Nabi, menikah dulu, ada wanita yang mau menikahi kamu. Nggak mau orang tuanya karena Julaibi jelek. Tapi kata Nabi, nggak apa-apa, ini jodoh yang terbaik. Tapi anak itu mau menikah sama Julaibi, tapi apa? Kata orang tuanya, jangan. Julaibi itu miskin, jelek.
Tapi kata anak itu kan pilihan Rasulullah, insya Allah pilihan Rasulullah itu yang terbaik. Akhirnya panggilan perang, tidak sempat menikah, Julaibi meninggal. Begitu pula kalian, nggak sempat menikah, entah kalau tiba-tiba dipanggil sama malaikat pencabut ubun-ubun gitu. Nah, makanya yang sudah tua-tua itu, saya juga bingung sama saudara-saudara saya sudah umur ada yang 40 nggak menikah. Emang rahasianya apa aja nggak menikah umur sampai 40 itu? Kok bisa bertahan? Insya Allah. Akhirnya Julaibi tidak sempat menikah. Akhirnya dapat bidadari di surga. Itu kalau orang soleh. Kalau nggak soleh gimana masalahnya? Dapat apa gendruwo? Ya intinya kalau sudah selesai dari sekolah, sarjana S1 Nurul Iman, langsung menikah. Jangan lagi menunggu-nunggu, belum ada fulus, mafi fulus, tawakal, ngeri. Soalnya saya sedih waktu kemarin nikah berkah Habib Hasan yang menikahkan sedikit, biasanya kan 40. Alasannya kenapa tidak ada yang mau menikah? Karena belum ekonomi susah. Ya, emang semua ekonomi susah, yang salahin Amerika. Amerika itu yang bikin Indonesia, bukan salahin Prabowo. Kenapa salahin Prabowo? Itu dikerjain dia. Amerika itu yang bajingan, jahat, teroris. Amerika itu. Harga bensin jadi naik, itu salah siapa? Emang salah Prabowo? Seluruh dunia naik perang Amerika sama Iran. Ya. Tapi kalau orang yang hidupnya enak ya pasti kabur lah. Hidupnya enak nih. Tapi insya Allah kan bapaknya ini mujahid. Bapaknya mujahidin. Insya Allah kasih diskon 50%. Nego tanah. Enggak, lagi nego itu ruko. Pak dokter minta 1 ember. Ya udah, yuk. Jadi semangat, kalian insya Allah calon penerus pemimpin orang besar. Saya yakin jawabannya hebat. Ada yang kabur. Emang ya begitu manusia. Di zaman Nabi juga ada yang kabur. Sahabat Nabi ada yang bertempur. Mudah-mudahan Palestina merdeka. Mudah-mudahan Indonesia ekonominya maju. Dan oten-oten non muslim, tolong jangan benci dengan Prabowo, jangan kerjain Prabowo. Harga dolar itu hancur, harga rupiah itu hancur, dihajar dolar karena orang-orang Cina Indonesia bawa uangnya kabur ke Singapura. Uang Indonesia dibawa kabur ke Singapura. Itulah akhirnya Indonesia rupiah anjlok. Cina tolong jangan, kasihan Prabowo. Amerika lagi yang datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solsuna Ba'diata makanya takut jauh. Baru ingat saya banyak soalnya sahabat Nabi itu kita banyak. Udah banyak cerita. Pulang dari Yaman itu ceritanya itu. Banyak dari mana tapi kalau yang misalnya kamu bidadari juga Allah Akbar, la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi wal wasilah ya sahabil fadilah. Ya Rabbi wal sahabah. Ya Rabbi wal sulala. Ya Rabbi wal mashayikh. Ya فرحان والدينا يا ربي يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا نقطع رجانا يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي نمشينا بنورك يا حفظانك رمالك يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حفظنا بالسعادة يا ربي واسلي كل مسلم يا ربي واغفر كل معذي يا ربي نحتم المشفع يا ربي صلي وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله Silakan kepada Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Saat saya dulu di depan lafaz Muhammad